Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rusulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusakum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, dan tidak lupa kita hadiahkan sholawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu dosen pembimbing, saya sebagai moderator yaitu Najwa Rokan, dan teman kelompok saya yang bernama Nur Ainun Lubis, Syafitri, Ferry Gunawan Sihombing. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai aplikasi Kabri 3D. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa menu yang ada pada aplikasi Kabri 3D ini. Beberapa menu diantaranya seperti manipulation, point, line, plane, perpendicular, central symmetry, equilateral triangle, tetrahedron, regular tetrahedron, dan distance. Untuk mengetahui fungsi-fungsi dari beberapa menu ini, di sini saya akan memberikan beberapa contoh membuat bangun ruang. Contoh pertama, bangun ruang kubus. Untuk membuat kubus, kita klik menu regular tetrahedron, lalu pilih cube, arahkan kursor pada plane, klik 2 kali, lalu atur kubus, besar kubus yang sesuai yang kamu inginkan. Jika sudah sesuai, klik kiri. Bidang ruang juga bisa dilihat dari sisi sudut pandang lain dengan cara arahkan kursor pada plane, klik bersamaan, klik kanan bersamaan, lalu arahkan. Untuk contoh yang kedua, di sini akan saya berikan contoh cara membuat balok. Nah, membuat balok berbeda dengan kubus. Di sini kita pilih menu tetrahedron. Pilih XYZ box, arahkan kursornya pada plane, atur alas terlebih dahulu. Jika sudah sesuai, klik kiri. Arahkan kursor pada titiknya, klik bersamaan dengan shift, lalu tarik ke atas. Lalu atur balok sesuai alas yang sudah kamu buat tadi. Jika sudah sesuai, klik kiri. Nah, contoh yang ketiga, di sini saya akan membuat bangun ruang prisma. Untuk membuat prisma, berbeda juga caranya. Di sini kita perlukan alas. Untuk membuat alasnya, klik menu equilateral triangle, lalu pilih. Klik pada plane, klik 2 kali, lalu atur alasnya sebesar yang kamu inginkan. Jika sudah, klik kiri. Nah, setelah itu kita juga perlukan vektor. Vektor itu bisa kita dapatkan pada menu line, klik line, pilih vektor. Arahkan kursor pada titik, klik sekali, lalu tarik ke atas bersamaan dengan klik shift. Jika sudah, klik sekali.
Karena di sini sudah ada alas dan vektornya, kita tinggal klik menu tetrahedron lalu pilih prisma. Arahkan klik alasnya, arahkan kursor ke ujung vektor. Jika sudah, klik kiri. Untuk contoh yang terakhir, di sini saya akan memberikan contoh membuat bangun ruang piramid. Untuk membuat piramid hampir sama dengan membuat prisma. Di sini pertama-tama kita buat dulu alasnya. Pilih menu equilateral triangle lalu pilih square. Letakkan titik pada plane, klik 2 kali, lalu atur sebesar yang kamu inginkan. Jika sudah sesuai, klik kiri. Bedanya, pada cara membuat piramid ini, kita membutuhkan titik puncak. Untuk membuat titik puncaknya, klik point, arahkan kursor pada tengah alas, lalu tarik dengan menekan tombol shift, bersamaan tarik ke atas, sesuaikan. Jika sudah sesuai, klik kali. Klik menu tetrahedron, kemudian pilih piramid. Klik alas sekali, lalu tarik ke titik puncak. Pada aplikasi Cabri 3D ini, kita juga bisa membuat jaring-jaring bangun ruang. Sebelumnya, untuk bisa membuatnya, agar terlihat rusuk saat dibuka jaring-jaringnya, kita hapus dulu sisi-sisinya dengan cara arahkan kursor pada sisi bangun ruang, klik kanan, lalu pilih surface style, klik empty. Agar saat dibuka rusuknya tetap ada, kita perjelas dengan klik menu line, pilih segmen. Arahkan kursor pada setiap rusuk, jika sudah klik sekali. Lakukan hal yang sama pada seluruh rusuknya. Jika sudah, untuk membuat jaring-jaringnya, kita pilih menu tetrahedron, lalu pilih open polyhedron. Arahkan pada bangun ruang, klik sekali. Kemudian, untuk melihat jaring-jaringnya terbuka, arahkan kursor pada jaring-jaring, klik kiri, lalu tarik bersamaan sampai jaring-jaring terbuka. Selain membuat jaring-jaring, kita juga bisa menentukan diagonal pada bangun ruang dengan menggunakan Cabri 3D ini. Caranya pertama-tama kita hilangkan dulu sisinya agar lebih jelas melihat rusuk-rusuknya. Kemudian, namai setiap titik sudutnya dengan klik point, arahkan di titiknya, klik, lalu namai. Kemudian, untuk membuat diagonal sisi, saya beri contoh diagonal sisi ya, dari D ke E. Klik line, pilih segmen, arahkan ke titiknya, klik sekali, tarik hingga ke titik D.
Sama seperti itu untuk membuat diagonal ruang. Contohnya, klik titik E, tarik hingga ke titik E. Untuk membuat diagonal bidang, berbeda lagi. Sebelumnya kita hapus, arahkan kursor pada garisnya, klik kanan lalu delete. Untuk membuat diagonal bidang, kita klik menu plane, pilih polygon. Di sini saya akan memberikan contoh diagonal bidang titik E ke titik G ke titik C ke titik A. Tarik kembali ke titik E. Di sini kalian juga bisa merubah warna dari isi garis tusuknya ataupun titiknya. Cukup klik kanan. Point color ini untuk mengubah warna titiknya. Size ini untuk merubah besar titiknya. Dan point style ini untuk merubah bentuk titiknya. Ada beberapa pilihan juga di situ. Untuk border color ini merubah warna garisnya. Yang border radius ini besar garis-garisnya, dan border style ini bentuk dari garis-garisnya. Nah, untuk yang surface color ini karena sisinya ya, yang surface thickness ini untuk ketebalannya, yang style ini untuk motif-motifnya, dan ada beberapa pilihan lainnya juga. Selain itu, di sini juga ada menu help yang bisa kita gunakan jika kita ingin tahu langkah-langkah untuk membuat suatu bangun tulangnya. Contohnya di sini saya akan membuat kubus. Kita pilih cube pada menu regular tetrahedron, kemudian klik help, pilih tool help. Nah, maka akan muncul langkah-langkahnya di sini.